Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam biar cepat dipanggil Allah. Dipanggil dapat undangan Allah ya. Kalau udah amin baik loncer apa aminnya ya. Ya, umrah panggilan Allah, haji panggilan Allah. Mati Allah. Mati dulu umrah dulu. Duit punya? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, para tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Eko, Ibu Sri Mulyani, dan Bapak Saimo ya. Betul ya, Saimo ya, yang insya Allah tanggal 4 Agustus 2023 beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan Pak Eko, Ibu Sri, dan Bapak Saimo beserta keluarga besarnya, karena Pak ada 7 orang yang berangkat ya, di Cikarang ada masih. Kita doakan semuanya biar sehat ya, biar panjang umur, perjalanan ibadah umrahnya lancar, pergi dan pulang selamat, yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan kembali bawa umrah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini seneng gak Bu? Nah, pengen umroh gak? Pengen banget apa pengen aja? Alhamdulillah ya. Kalau pengen banget berarti semangat ini ya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, beliau bilang apa? Kalau lo pengen cepet ke Mekah ya, haji ke umroh ke ya, diundang acara walimatus safar datang. Nah itu pesannya tuh. Makanya insya Allah ya, yang datang dapat undangan dari Pak Eko yang hadir, yang belum berangkat biar bisa cepat apa? Berangkat. Yang udah berangkat biar balik lagi. Ya. Alhamdulillah nih, ale Bang Bungur mah tanahnya mahal-mahal. Cuman masih ada apa enggak tanahnya ya? Udah habis sudah ya. Udah digusurin semua ya. Tapi insya Allah Pak Eko juga nggak punya tanah luas ya. Nah, tapi alhamdulillah, itu namanya undangan Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini saya nambahin bekal buat Pak Eko, Ibu Sri, dan Pak Saimo ya. Karena beliau berangkat jauh. Beliau berangkat memenuhi undangan Allah. Bisa berangkat, belum tentu bisa pulang. Betul nggak? Iya. Bisa berangkat, belum tentu bisa apa? Pulang. Pengennya mah bisa pulang, bisa apa? Bisa berangkat, bisa pulang. Cuman kata pakai Nur Ali nih, Mbak Eko ya, kalau lo pengen mabrur, pergi haji, pergi umrah, jangan pulang, mati di sono. Gitu katanya Pak ya. Cuman kayaknya Pak Eko belum siap ini ya. Siap. Siap Ustaz. Nah, kita doain dah. Ya. Bu Sri nyaramannya berat ini ya. Tapi insya Allah para bapak dan ibu sekalian,
Oleh karena itu saya tambahin bekal ya, namanya berangkat jauh Pak ya. Kita pulang kampung aja Pak, tebang ke Jawa, Lebaran Idul Fitri, bekalnya apa sekimin Pak ya. Apalagi nih jauh, naik kapal, ketemu Allah, datang ke rumah Allah, ketemu Rasulullah, harus bawa bekal yang benar-benar. Yang pertama, ya, di mana Allah itu memerintahkan kepada hambanya dalam firman-Nya, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Yang pertama nih, Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo ini berangkat melakukan perintah Allah. Ya, bukan perintah siapa-siapa, perintah Allah dalam Al-Quran. Tugas Pak Eko, Ibu Sri, dan Pak Saimo, atimmu, sempurnakan. Jadi sekali berangkat umroh, sempurna. Ya, jangan ada yang kurang, apalagi ada yang batal, apalagi ada yang rusak. Karena perintah Allah, atimmu, sempurnakan. Ya, kita doain. Makanya Bapak Ibu dikumpulin ngapa nih? Biar dalam rangka besok Pak Eko ini berangkat, perjalanannya apa tuh? Sempurna. Ya, sempurna. Apa yang perlu dicatat? Ini perintah Allah. Kalau satu ibadah Pak, yang Allah perintah, berarti itu sangat penting. Tuh, pokoknya ibadah yang Allah langsung perintah, berarti itu ibadah sangat apa tuh? Penting. Ya, kayak puasa tuh, langsung Allah yang perintah tuh. Haji, walillahi ala nas ya. Umrah nih, perintah yang Allah langsung nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, ini perintah sangat penting. Siapa saja harus bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Maka jangan pernah bilang, ya umroh mak jalan-jalan, begitu Pak. Ada orang sebagian begitu Pak ya. Jadi itu salah besar. Ibadah umroh menjalankan perintah Allah, dan kalau perintah Allah ini sangat penting. Ya, banyak orang pengen banget umroh, tapi belum dapat undangan. Banyak nggak? Semuanya kepengen Bu ya. Iya. Ada kontrakannya baris, mobilnya banyak, duitnya banyak, belum pengen. Ada yang gak punya duit, gak punya kontrakan, gak punya mobil, pengen banget Bu ya. Duitnya ada, kesempatannya ada, orangnya sakit-sakitan. Nah, Pak Eko, Ibu Sri, pas nih, sehat, segar, bugar, masih apa? Muda. Nah, Masya Allah. Makanya besok kata Allah, atimmu, sempurnain. Pokoknya kemana aja ibadah, besok umroh, umroh lagi, jalan. Mudah Pak ya. Ziarah ke sana, datang ziarah ke sana, berangkat. Sholat emang tiap hari di depan masjid. Di sini pahalanya 27 kali lipat. Di sana nanti pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, ayo semangat. Makanya kata Allah, atimmu, sempurnai. Ya. Jadi kalau Allah perintah, berarti perintah ini sangat apa? Penting. Kalau sangat penting Pak, ya. Kalau sangat penting, berarti ini perintah Allah, pahalanya besar. Tuh, kalau perintah Allah yang sangat penting Pak, pahalanya besar. Sama kayak puasa Pak. Puasa kan perintah Allah, besar pahalanya. Bahkan kalau kita enggak puasa 1 hari bulan Ramadan Pak ya, mau kita ganti 1 tahun di bulan lain, enggak sama pahalanya. Masih lebih besar puasa atau pahala puasa 1 hari bulan Ramadan.
Nah ini yang perlu dicatat Pak Eko ya Ibu Sri. Kalau ini perintah Allah penting, berarti pahalanya apa tuh? Besar. Ya, pahalanya besar. Sebanding Pak. Ya, ibadah umrah mahal apa murah? Oh, murah apa mahal? Murah, bagian duitnya banyak. Ya, kalau kayak Ibu Sri, Pak Eko memang boleh ngumpulin selembar ya. Pergi pagi, pulang apa? Malam kerja ya. Pagi pulang kerja, dikumpulin. Mahal Bu, umrah tuh mahal. Tapi sebanding biaya yang dikeluarkan mahal dan ini perintah Allah, pahalanya apa tuh? Besar. Jangan khawatir, Allah ganti dengan pengganti yang lebih besar. Ya, makanya nih Pak Eko, Ibu Sri, Allah sudah janji, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Ya, kata Allah apa? Kami jadikan Baitullah, ya, Ka'bah itu tempatnya pahala. Di sini Pak Eko berapa langkah nih kalau mau sholat ke depan Pak? 10 langkah. Nah, nggak sampai 5 menit ya, 10 langkah. Kalau 1 langkah dari rumah menuju masjid itu dihitung 10 kebaikan. Kan dikit pahalanya ya. Ya. Tapi kalau Pak Eko berangkat dari sini Kali Abang Bungur menuju Makkah, berapa langkah? Nggak ada yang hitung, nggak ada yang bisa. Ya. Kalau 1 langkah dari rumah menuju Masjidil Haram dihitung 1 langkah 10 kebaikan pahalanya. Masya Allah. Dan kakak hitung. Makanya perintah Allah tadi penting. Kalau penting berarti pahalanya apa tuh? Besar. Itu baru jalan doang. Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo, baru pahala jalan doang. Udah nggak kehitung tuh pahalanya. Begitu besar. Makanya Allah janjikan tuh ya, wa atimmul umrata. Jadi kalau perintah Allah berarti perintah ini penting. Kalau penting pahalanya apa tuh? Besar. Itu baru pahala jalan. Belum nanti pahala ibadah. Ya. Selama di Masjidil Haram, tadi saya bilang kalau sholat di masjid depan 27 kali lipat bayar. Tapi di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali lipat. Masya Allah, 100.000 Pak. Paling tinggi tuh rankingnya tuh. 100.000 kali lipat pahalanya. Subuh ke Masjidil Haram, asar ke Masjidil Haram, 1 kali salat subuh di Masjidil Haram sama dengan pahalanya ketika sholat di masjid depan ini 100.000 kali subuh. Itu pahala. Makanya alhamdulillah ya Pak Eko, Ibu Sri dapat menjalankan perintah Allah dan itu penting. Dan kalau penting berarti pahalanya apa tuh? Besar. Itu pahala jamaah Pak. Belum pahala iktikaf. Ya, saya kalau bawa jamaah itu selalu saya bilang, Bapak Ibu, setiap masuk Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, langkahkan kaki kanan, baca doa masuk masjid, langsung niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat beriktikaf selama aku berada di dalam masjid ini karena Allah. Mau 5 menit, mau setengah jam, mau 2 jam, mau 5 jam, nilainya dicatat iktikaf. Tuh biasain tuh. Ya, besok Pak Eko, Ibu Sri, pokoknya masuk masjid langsung baca doa masuk masjid, langsung niat apa tuh? Iktikaf. Jadi iktikafnya berpahala berapa tuh? 100.000 kali lipat. Makanya benar Allah bilang tadi, wa ij'alnal baita masabatan linnas, bahwa kami jadikan Baitullah ini tempatnya cari apa tuh? Pahala. Mas Pak, kalau Pak Eko di rumah, Ibu Sri di rumah ya, pergi gelap pulang gelap ya, nyari pahala rada-rada sedikit,
besok di sono raup sebanyak-banyaknya. Ya, biar pulang bawa umroh makbul, bawa umroh mabrur, insya. Tuh, itu baru itikaf. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pahala yang didapat oleh orang yang bertemu dengan Baitullah. Kata Rasulullah apa? Setiap hari Allah turunkan rahmat ke Masjidil Haram 120 rahmat. Berapa Bu? 120 rahmat setiap hari. Jangankan sampai 120 Bu, dapat satu rahmat aja, wah udah luar biasa kita. Indonesia merdeka ya, kan di tulisan apa tuh proklamasinya ya, nyebutnya apa? Dengan rahmat Allah, begitu Pak ya. Jadi satu rahmat aja Pak, kita dikasih oleh Allah, udah sangat bahagia. Apalagi kalau Pak Eko, Ibu Sri ini mendapatkan 120 rahmat, dan itu setiap hari Allah kasih orang yang berada di Masjidil Haram. Buat siapa? 60 rahmatnya buat orang yang tawaf. Makanya besok Pak Eko ya, jangan bosan-bosan tuh masuk Masjidil Haram tawaf. Kalau kita masuk masjid apa namanya? Riyadus Shalihin, Bidayatus Shalihin. Kalau Bapak Ibu masuk ke masjid, penghormatan kita apa? Sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat, ya kan? Nanti Pak Eko masuk Masjidil Haram, tahiyat Masjidil Haram itu dengan apa? Tawaf. Ya. Tawaf itu mendapatkan 60 rahmat. Kemarin waktu manasik saya udah kasih gambarannya. Tawaf. Ya, tawaf itu muterin apa tuh? Ka'bah, ya. Berapa? 7. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Tak kata Pak Eko, dosa saya banyak banget Ustadz, biarin orang-orang mau 7, saya mau 8 dah. Jangan. Jadi salah tuh ya. Sama kayak orang sholat subuh, karena dosanya banyak, sholat subuhnya 4 rakaat ya. Jadi salah ya. Dikurangin kagak boleh, dilebihin juga apa? Nggak boleh. Kalau besok Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo, apa yang dibaca? Cukup baca tasbih saja ketika tawaf. Subhanallah. Walhamdulillah. Ibu pengen tahu nggak? Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula illa. Satu kali lagi ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula illa. Ya, nanti selama tawaf 7 putaran itu sunnah membaca itu tuh. Tawaf itu dapat berapa tadi? 60 rahmat. Tadi 120, tinggal berapa tadi? 60 lagi. 40 rahmatnya Allah berikan buat orang-orang yang sholat. Nah, besok Pak Eko ya, tinggal dicek nih di rumah selama masih waktu lagi anak muda sampai sekarang, kira-kira Pak Eko ini berapa banyak punya utang sholat? Punya utang sholat nggak Pak? Mungkin ada.
Banyak. Mungkin. Banyak ya. Nah, besok di Mekah diapain tuh? Diganti. Kenapa? Orang yang sholat di Masjidil Haram dapat 40 rahmat Allah. Ya. Sisa tinggal berapa, Pak? Tinggal 20. 20 rahmat lagi buat siapa? Buat orang yang ngeliatin Ka'bah. Besok Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo lagi duduk nungguin waktu Johor, waktu azan berkumandang, kita di depan Ka'bah. Tuh liatin. Ngeliatin Ka'bah aja udah dapat 20 rahmat. Tuh. Maka saya bilang tadi, umrah perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti penting. Kalau penting berarti pahalanya apa? Besar. Alhamdulillah. Makanya bismillah Bapak Ibu yang hadir nih ya. Niat aja Bu. Pokoknya angkat tangan, gelar sejadah, nangis sama Allah. Nih, besok bareng Pak Eko ada namanya Bapak Jali. Ya, bukan Bang Jali, bukan ya. Orang dari Pulau Timaha, sono ya. Beliau itu bukan merbot, tapi kadang-kadang jadi imam di masjid. Kadang-kadang ya. Karena dia itu punya kaki rada kurang lempeng, Pak. Kurang sempurna. Jadi kalau sholat itu melonjor panjang begitu ya. Ketika habis sholat subuh, ada orang yang sholat. Orangnya hampir mirip sama Bapak ya, Pak Jali ya. Nggak, tapi belum, tapi tua. Tapi karena dia kakinya rada kurang sempurna ya, kata orang yang datang, Pak, Bapak udah haji belum? Gitu ya, ditanya. Terus Bapak udah umroh belum? Terus Bapak mau umroh nggak? Lah mau diumrohin ya Bu ya. Ya udah, kalau Bapak umroh datang aja sana ke rumah Ustadz Nur, gitu. Suruh datang ke rumah saya, berangkat besok. Tuh, nggak dinyana, nggak disangka, nggak diduga. Itu undangan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dipikirin duit dari mana gua umroh, duit dari mana gua pergi haji. Kalau udah Allah comot, berangkat. Ya Ibu Sri, Pak Eko ini berangkat. Ya, itu udah Allah undang. Kalau Allah yang undang Bu, ibarat kita jalan ya, kayak presiden Bu, nggak pernah dapat macet. Coba presiden jalan mana nggak ada yang macet, langsung keluar wing dikawal. Lah besok Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo, Allah yang ngawal, nggak ada kendalanya. Memang Allah sudah kasih undangan, berangkat Bu. Nah ini penting. Ya, tugas kita hanya ud'uni astajib lakum. Pokoknya tugas kamu, kata Allah, tugas kamu hambaku berdoa sama aku, nanti aku yang akan menjawab doa kamu. Kadang-kadang kita kurang tapi yakin Bu. Ya ada bininya lagi berdoa, ya Allah penangis bagi saya, ya Allah undang saya, ya Allah. Kata laki denger, mama malu kagak tahu apisan ya, emang kita gak punya apa-apa, mintanya umroh baik. Gitu Bu ya. Jangan putus asa, pokoknya minta aja sama Allah. Ya, kalau ternyata Pak, sampai kita tutup mata, ternyata undangan itu belum juga sampai. Bisa jadi nanti ketika kita sudah berada di alam kubur, anak mantu cucu kita yang membadalkan kita umroh. Ya, kan punya kan emak, bapak punya kan Bu? Ya, kalau bapak ibu kita sudah berada di alam kubur, dulu bapak ibu kita belum sempat mikirin buat dirinya untuk haji, untuk umroh. Kita sekarang yang jadi anaknya, ekonominya bagus, rezekinya ada, bismillah. Ustadz, saya mau nitip untuk badal umroh orang tua saya. Nah, boleh tuh Pak. Ya, besok mau nitip sama saya boleh. Tuh nitip sama istri saya juga boleh. Nah, istri saya selalu ngikut Bu, untuk pembimbing apa? Perempuan. Ya. Nanti keluarga kita, orang tua kita yang berada di alam kubur, mereka senang, bahagia, anaknya yang masih hidup ngirimin pahala umroh kepada orang tuanya yang ada di alam kubur. Tuh,
silakan dah besok kalau mau nitip tuh. Ya, saya berangkat tanggal 4. Ya, nanti kalau minta kontak saya nggak boleh sama Pak Eko. Ya, nitip dibadalin apa? Umroh. Ini doa kita mungkin diijabah setelah kita apa? Berada di alam kubur. Ya. Nah, ini penting lagi, Bu. Mudah-mudahan ya di sini yang hadir termotivasi. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tuh pesan saya yang pertama, Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo, sempurnakan. Karena berangkat ke sana ini perintah Allah yang sangat penting. Yang kedua nih, ini yang kedua luar biasa, Pak. Pak Eko, Ibu Sri ini pergi umroh udah nenteng kunci surga. Mana tuh Pak Saimo? Tuh kunci surga tuh. Ya. Jangan dari rumah dibawa nyampe sono kagak ditenteng-tenteng. Ya. Kalau lagi repot besok Pak Eko, kunci surga. Jangan dilepas, gitu. Ya, yang namanya aki-aki mah rewel udah biasa. Ya, nama aki-aki begini begono biasa. Pokoknya kalau Pak Saimo kuat, Pak, kuat nggak sholat jamaah ke masjid? Kuat, ayo gandeng. Ingat di kepalanya Pak Eko, ini kunci surga, begitu. Kenapa Pak? Saya bilang ini kunci surga, ya kan? Kata Nabi, huma jannatu wa huma naru. Ya, orang tua itu bisa menjadi surga buat kita, orang tua juga bisa menjadi neraka buat kita. Kalau Pak Eko, Ibu Sri pengen gampang, mudah masuk surga, terbuka pintu surga lebar-lebar. Nah, ini saatnya sekarang. Muliakan, layani. Seperti dulu Ibu Sri waktu kecil disayang, dilayani, ya dicebokin, dikasih uang jajan. Betul nggak, Bu? Nah, sekarang saatnya. Makannya dilayani, di pesawatnya juga dilayani, jalannya dipapa. Ayo, karena ini kunci surga. Dan ini lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, perintah Allah. Ya, Pak Eko ini menjalankan perintah Allah yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa saya bilang tadi? Kalau perintah Allah berarti ini apa tuh? Penting. Kalau penting pahalanya apa? Besar. Udah dapat 2 tuh, Pak. Pahala besar. Pahala besar pertama, pahala umroh. Pahala besar kedua, pahala nenteng kunci surga. Pak Eko ini besar. Makanya kata Allah, wabil walidaini ihsan. Apa sih, Bu, ihsan itu, Bu? Ihsan itu yang pertama baik. Jadi Pak Eko ini nenteng yang baik, bukan nenteng narkoba, bukan. Ya. Jadi ihsan, nenteng yang baik. Orang kalau nenteng baik, kira-kira dicegat nggak sama polisi? Kagak. Besok Pak Eko kan masuk ke airport tuh, kan dia bawa tasnya. Kan kita pas masuk diperiksa tuh ya, ya pemeriksaan. Kalau di tas Pak Eko ada yang dilarang dibawa, digeladah nggak tasnya? Digeladah. Tapi nanti di akhirat Pak Eko emang udah nenteng ihsan yang baik, ini orang tua, lancar, Bu, masuk ke dalam surga, nggak ada hambatan, nggak perlu lagi mampir ke neraka, nggak perlu. Ini yang ditenteng udah ihsan, udah bagus. Makanya besok hatinya kudu ikhlas. Pak Eko berarti mertua ini ya? Iya. Mau mertua kek, mau orang tua, sama-sama apa? Sama-sama orang tua. Ayo tenteng. Ya, tenteng. Karena ini ihsan, baik. Yang kedua, Pak, ihsan itu artinya apa? Dia bernilaikan ibadah. Tuh, ihsan bernilaikan ibadah. Jadi Pak Eko itu dari sejak ngurusin paspor,
nenteng bikin seragam, nenteng manasik, nenteng besok keluar dari rumah ke bandara, nenteng selama di pesawat, nenteng dari bandara King Abdul Aziz ke hotel. Itu semuanya nilainya ibadah. Ibadah Pak Eko. Kalau ibadah artinya apa tuh? Pahala. Nggak ada yang sia-sia. Ya, nanti kalau Pak Saimo nih, Pak Saimo ya, diservis habis oleh anaknya, udah pasti dari mulut Pak Saimo keluar doa yang terbaik. Ya, sementara Pak Eko ya, doa yang tidak ditolak Allah adalah doa siapa? Orang tua. Tuh, yang mahal tuh. Doa yang tidak ditolak Allah adalah doa orang tua. Makanya nanti bagaimana nih Pak Saimo biar dari mulutnya keluar doa-doa terbaik, servis dia dengan baik. Ya, kalau perlu dicebokin, kita cebokin. Gitu ya. Dulu gak lu waktu masih kecil, gue nyebokin, kan gitu Pak? Betul nggak Bu? Ya, ibu-ibu nih, gimana nggak sayang sama anak? Ya, mulai dari hamil, susah kelentang, apalagi tengkur rebu ya. Miring kanan susah, miring kiri susah ya. Mau beranak taruhannya apa? Nyawa. Udah beranak dia harus nyusuin, ya kan? Udah nyusuin dia harus menyayangi. Udah gede, dia ngelawan sama mamanya. Banyak nggak begitu Bu? Kalau tambahnya, kalau tahu lu begini gedenya, gua najis ngeluarin lu ya, begitu Bu ya? Ya. Nah, ini namanya anaknya apa tuh? Durhaka Bu ya, begitu ya. Kurang berterima kasih sama siapa tuh? Ibunya. Nah, besok ini Pak Eko, Ibu Sri ihsana, dia membawa apa tuh? Ibadah. Ya. Jadi jangan begini Pak Eko besok. Panggilnya apa sih sama Pak Saimo? Aki apa Abah? Bapak. Pak, diam-diam ya. Saya mau senang-senang dulu sama bini saya jalan keluar. Begitu ya. Bapaknya ditinggal di hotel, didewekan ya. Dia ngeluyur di hotel, hilang di lift Bu. Berbahaya tuh Bu. Ya kan, liftnya kan umpamanya ada 30 lantai. Hilang di lift aja Bu, kita bingung nyari. Ya kan? Ntar kalau dia keluar di lantai yang 20, kita nyari di lantai 30, agak ketemu-temu tuh. Ya. Makanya jangan sampai apa tuh? Jangan sampai hilang. Ya. Gara-gara hilang atu, Pak Eko juga yang stres ya. Tapi tetap izin dulu, izin. Ya Pak, kalau boleh saya berangkat. Namanya orang laki bini ya. Pengen juga kan berdua-dua ya. Kali mau beli emas 10 gram, 50 gram, 100 gram ya. Mas yang kuning-kuning kan banyak di Mekah ya. Kata Pak Eko, udah nggak usah, beratan Mas Eko. Gitu ya. Mas Eko mah berat juga, udah biasa saya tiap malam juga katanya. Begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi keberangkatan Pak Eko dan Ibu Sri, ihsan itu bernilaikan ibadah. Ya, bernilaikan ibadah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah, ihsan yang ketiga Bu, ihsan yang ketiga apa tuh Bu? Berpahala. Ya kan? Kata Allah apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu kata Allah tuh. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Ya, itu di sini. Ya. Jadi kalau sekarang Pak Eko sama Ibu Sri bawa atu, Bu, bawa atu, balasannya berapa tadi? 10 pasaimo. Pahalanya sama dengan membawa 10 apa? Pasaimo. Ini di kampung kita. Kalau besok di Mekah, pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau Pak Eko, Ibu Sri nenteng pasaimo, sama dengan nenteng pasaimo 100.000 pasaimo. Enggak kehitung tuh orang 100.000 berapa banyaknya tuh. Tuh pahalanya tuh. Makanya besok Bu Sri kalau Pak Eko ngeluh, Pak 100.000 Pak pahalanya Pak, gitu ya. Iya 100.000. Jangan berkata kasar ya, senengin aja senengin. Seperti layaknya kita baru dikasih anak bayi pertama kan senangnya minta ampun ya. Sayangi. Nilainya pahala Pak Eko.
Ya, makanya disebut hasan, ihsan, hasanah. Manja'a bil hasanah, kan gitu kata Allah tuh. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah balas berapa? 10 kali lipat. Makanya orang ketika tawaf, tadi kan zikir pertama tasbih ya. Zikir yang kedua apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Ada kata hasan tuh. Ya. Jadi ketika kita tawaf itu yang dibaca doanya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena Pak Eko ini membawa ihsan tadi. Ya, nenteng kunci surga. Ini jarang, Bu. Ya, makanya Bapak Ibu nih niatin dah. Ya Allah, kalau saya ada rezeki, saya pengen banget bawa orang tua saya. Ya, dulu waktu saya masih kecil, orang tua tanpa pamrih. Ya, terutama ibu-ibu nih ya. Emang pernah, Bu, ketika ibu netain anak dihitung-hitung? Nggak pernah kan? Pokoknya lu sekali ngencot lu 10.000 gitu ya. Nah kalau sampai 2 tahun berapa kali ngencot? Itu gak ngencotnya udah berebutan sama bapaknya ya. Banyakan bapaknya sama anaknya ya. Jadi kagak pernah ngitung, Bu, berapa banyak kebaikan yang ibu sudah lakukan buat anaknya. Pokoknya inget baik tuh, Pak. Ya. Ya, emang di rumah begitu, Pak. Nah, ini namanya apa tuh, Dik? Ihsan, Pak ya. Makanya saya bilang tadi, ya udah berdoa, minta sama Allah. Pengen banget bisa umroh, bisa ibadah, nenteng orang tua. Berarti yang kagak ada mertua perempuan ya. Nah, besok mertua perempuan diumrohin di sana dah. Kalau suaminya umroh fisiknya, Bu ya. Kalau istrinya nanti umroh ruhnya. Ruhnya, Pak. Biasanya, Bu, kalau istri atau suami yang sudah meninggal di umroh dia suka datang, suka ketemu. Ya, kemarin tetangga saya tuh, ya istrinya kan umroh sama saya di bulan Maret, Agustus yang lalu ya. Kata istrinya, kan manggilnya guru, mana Pak, katanya suami saya umrohin. Ya, suami sudah meninggal. Saya umrohin, Bu. Pagi diumrohin, malamnya dia datang nemuin bininya. Ya, nemuin bininya. Kata bininya, Kak, ngapain sih? Saya lagi di Mekah, lagi umroh. Mari. Dia memanggil suaminya kakak gitu. Datang, senang, gembira, tersenyum. Bahwa istrinya betul-betul mengirimi apa tuh? Mengirimi pahala umroh. Besok kalau pas saya mau ketemu ya, insya Allah mudah-mudahan itu namanya umrohnya makbul. Ya, Bu ya. Dulu pernah aja juga, Bu. Orang Tambelang, Bu. Berangkat daftar bertiga begini ya. 3 hari mau berangkat, istrinya masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Akhirnya berangkat berdua dah, anaknya sama bapaknya. Ya. Sampai di Mekah, istrinya dikabarin yang di Indonesia apa? Meninggal. Lakinya nggak dikasih tahu sama anaknya, karena takut lakinya ntar jadi kepikiran. Taruhnya dikasih tahu nggak bisa pulang juga, Bu ya. Ahlan wa sahlan ya. Orang tua kita, tafadhol. Ya. Setelah dia meninggal, Bu. Ya, tafadhol. Setelah dia meninggal, Bu, kata anaknya, Ustaz, itu emak saya umrohin apa? Diumrohin sama istri saya, Bu. Yang umrohin. Suaminya nggak dikasih tahu. Pas besok diumrohin dia datang. Kata bapaknya nih sama anaknya, emak lu di rumah no kabarnya gimana? Sehat apa kagak? Nanya, padahal udah apa? Udah mati, udah meninggal. Dia diem aja. Ngapa sih, Mbak? Nanya emak baik gitu. Bukan. Lagi malam emak lu datang. Tidur sama gua sekasur. Lah gua apa ya? Begitu kata mama lu. Begitu dia. Lah enak tuh ya. Ya, dia rasa tuh bonus terakhir udah tuh ya. Padahal bininya udah mana tuh? Udah di kuburan. Datang dia. Makanya besok ya, saya pesan nih ya, Pak Saimo istrinya diumrohin. Ya, diumrohin. Gimana Ustaz niat umroh untuk orang yang sudah meninggal? Ya stop, besok baru saya ajarin.
Nah, di sini terajarin lupa lagi ya kan? Nah, ini saya bilang tadi apa? Ihsan, perintah Allah, dan itu sangat penting dan itu pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan ya kita semua, terutama Pak Eko, Ibu Sri, Pak Saimo, ya Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, biar bisa berangkat, bisa pulang. Ya, mendoakan Bapak Ibu yang hadir semuanya, bulan depan, tahun depan menyusul, ya, menyusul gitu Pak. Amin ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Pak, Fatihah niatin khusus buat diri Bapak Ibu masing-masing. Ya, niatin. Ya Allah, karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk menjadi tamumu. Ayo berdoa masing-masing. Ya, tugas kita kan meminta, Allah nanti yang apa? Mengundang kita. Ayo, ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibacakan suratul Fatihah khusus buat saya Bu. Ini masih habis dioperasi Bu. Pantat saya ini bisul penyakit orang kampung sih ya. Bisul, kata orang kampung kebanyakan makan apa? Telur. Kata dokter suruh banyak makan telur Bu ya. Ya, tiap hari makan telur 4 Bu, ya kan? Ini mudah-mudahan biar cepat sembuh. Karena tanggal 4 besok sudah berangkat. Pak Eko, Ibu Sri dan 83 jamaah lainnya biar bisa dibimbing dengan sempurna. Makanya kalau diri mah kuat Bu, tapi kalau duduk mau bawa bantal mau. Dari rumah bawa bantal ya. Mohon doanya biar sehat. Mohon doanya juga, insya Allah kami akan berangkat lagi nanti di akhir Oktober. Yang mau umroh di akhir Oktober silahkan datang aja ke kantor saya, atau nanti minta referensi sama Pak Eko atau Ibu Sri ya. Udah tahu beliau rumah saya ya. Nanti berangkat lagi di Januari. Ya, di Januari. Nanti berangkat lagi di awal Ramadan. Awal Ramadan kan nanti udah di bulan Maret Pak. Ya, silahkan mau daftar di sana, mau nabung dulu nyicil boleh. Masa saya ada 2 juta, ada 5 juta boleh. Kan kalau di kantong maka pakai bahaya Bu ya. Nggak ngasong-ngasong, nemplok-nemplok itu duit ya. Tanpa tabungin boleh, silahkan. Banyak tuh jamaah yang begitu tuh. Ditabungin, nanti waktunya penuh berangkat dah. Ya. Oleh karena itu saya mohon dikepada suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, tidak ada kendala apapun Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Bapak Ibu, kami ini semua akan berangkat. Pak Eko terutama ini keluarganya ada 7 orang. Ya, yang di sini 3. Yang masih di luar sana di Cikarang, di mana lagi Pak? Di Cikarang sama ya. Di PUP sama di Cikarang. Ada yang ikut. Ya, jadi ada 7 orang. Ya, mohon doanya biar 7-7-nya juga apa? Sehat, panjang umur. Tanggal 4 berangkat, jam 1 hari Jumat udah di yayasan saya. Jangan sholat Jumat di sini. Ya, kagak keburu ntar Pak Eko. Sholat Jumatnya di sana aja. Ya. Jam 1 udah di yayasan saya, pelepasan, nanti sholat asar sekaligus di yayasan, kemudian berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, naik bus khusus buat jamaah. Ya, kita masukin, kita siapkan 2 bus karena ada 83 orang. Nanti di bandara langsung saya masukin ke restoran. Ya, jadi Pak Eko udah nggak perlu bawa timbel. Ya, bawa timbel mah boleh, tapi buat saya aja, ya kan? Karena jamaahnya udah kita masukin ke restoran, silakan nanti makan. Nanti berangkat
jam 00 tanggal 5-nya itu tiba di Jeddah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi selesai urusan imigrasi, keluar dari bandara jam 9, saya ajak keliling ziarah ke kota Jeddah, termasuk ziarah ke istri Nabi Adam alaihissalam. Siapa Bu? Siti Hawa. Ya. Setelah ziarah selesai, habis zuhur, saya masukin semua jamaah ke hotel di Jeddah. Kita nginep semalaman karena suruh istirahat. Nah, kok Pak Saimo naik pesawat 9 jam ya berduduk baik lah, kakinya pada bengkak. Ya, makanya saya nginepin dulu biar bisa tidur kelentang. Ya, di Jeddah kita fasilitasi dengan hotel berbintang 4. Ada kolam renangnya, ada nge-gymnya, makannya, prasmanan semua. Tidurnya berdua, Pak Eko. Biarin dia main bebek-bebekan di sana. Ya, kita kasih tidur berdua, ya kan? Pak Saimo di minggir dikit ya sementara ya. Ya, alhamdulillah. Boleh di Jeddah mak, ya. Ntar kalau udah pakai ihram baru kagak boleh. Udah tahu ilmunya, udah kemarin manasik ya. Kalau di Jeddah mak boleh, mau bebek kayak mau kambing kayak mau kebo boleh tuh mak. Ya. Nanti kalau udah di Mekah baru dah nggak boleh. Kita sekamar perempuan-perempuan, laki-laki semua. Ya, berempat. Kalau di Jeddah mah biarin, kita kasih puas. Dari abis johor sampai johor lagi. Ibarat singkong mah empuk dah dia. Ya, mod ya. Kita kasih waktu biar untuk dia istirahat senang-senang ya. Di rumah kan gak sempat bu istirahat. Pagi pergi, pulang pergi malam ya. Insya Allah mudah-mudahan buat Bapak Ibu yang pengen tahu informasi berkaitan dengan umroh, gampang tinggal buka aja YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Dah banyak dah di situ ya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.